Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini diberikan kesehatan, diselamatkan dari virus corona. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan bab yaitu yang ketiga tentang dosa besar yang ketiga, yaitu tentang sihir. Halaman 14 sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu, adapun dosa besar. Ats-tsalisatu, yang ketiga, fi sihri, yaitu di dalam sihir. Li'anna sahira, karena sungguhnya orang yang tukang sihir, labuddah, tidak boleh tidak, ayyakfurah, yaitu kafir siapa sahir. Qala Allah Ta'ala, walakinna syayatina, walakinna, akan tetapinya, as-syayatina, beberapa setan, kafaru, sama-sama kafir siapa setan, yu'allimuna, mengajarkan siapa setan, an-nasah, pada manusia, as-sihrah, pada sihir. Ini surat Al-Baqarah ayat 102. Apa komentar daripada Imam Az-Zahabi? Wa malan, tidak, dan amalan tidak ada li syaitani, bagi setan, al-mal'un, yang laknat, uradun, adapun tujuan, fi ta'limihi, di dalam mengajar sihir, fi ta'limihi, dalam mengajarnya setan, al-insana, pada manusia, as-sihrah, pada sihir, illa, kecuali dia syirkah, supaya menyekutukan, supaya syirik siapa manusia bihi, dengan sihir. Qala, berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala, mahaluhun Allah, muhbiran, dengan memberikan kabar, an Marut wa Marut, tentang dari malaikat Harut dan Marut. An Harutah, dari malaikat Harut, wa Marut, dan malaikat Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidak mengajar siapa malaikat Harut dan Marut, min ahadin, pada seorang, hatta yaqula, hingga berkata siapa malaikat Harut dan Marut, innama, sungguhnya kita, fitnatun, adalah cobaan, ujian, fala takfur, maka jangan kafir kalian, fala takfur, jangan kafir kamu. Fayata'allamuna, maka belajar siapa orang banyak, minhuma, dari malaikat Harut dan Marut, ma, pada suatu, yufarriquna, yang memisahkan siapa orang, bihi, dengan ma, bainal mar'i, antara seorang, wa zawjihi, dan suaminya. Wa mahum, dan tidak ada, bagi orang yang belajar sihir, bidorina, yaitu membahayakan siapa tukang sihir, bihi, dengan sihir, bin ahadin, pada seorang, illa, kecuali bismillah, dengan izin Allah. Wa yata'allamu, dan sama-sama belajar siapa orang banyak, ma, pada satu, yaduruhnya, yang membahayakan, apa satu hum, kepada mereka, wala yanfu, dan tidak bermanfaat, apa satu hum, pada mereka. Walaqad alimu, dan betul-betul yakin, betul-betul tahu siapa orang banyak, liman istarahu, liman, bagi orang istarahu, yang membeli siapa orang hu, pada
sihir, ma lahu tidak ada bagi orang fil akhirati dalam akhirat min khalaq dari bagian, ay min nasibin artinya dari bagian. Fataro maka melihat engkau holkon pada manusia kasiro yang banyak minat dolalatih dari yang minat dolal yang sesat yadkhuluna sama-sama masuk siapa orang banyak fisih dalam sihir wa yadunnuna dan sama-sama menduga siapa orang banyak pada sihir haraman itu haram faqad belaka wa ma yas'uruna wa ma yas'uruna tidak merasa siapa orang banyak anna sungguhnya sihir al-kufruh itu kafir fayadkhuluna maka sama-sama masuk siapa orang banyak fi ta'limis simya'i di dalam ilmu simya wa amaluha dan adapun orang yang mengerjakan ilmu simya wahia mahdus sihri wahia simya mahadus sihri mudahnya sihir wa fi aqdir rajuli dan mengikat laki-laki an zaujatihi dari istrinya laki-laki wa huwa utawi aqdir rajuli sihrun itu sihir wa fi mahbatir rajuli dan di dalam mencintainya laki-laki lil mar'ati pada perempuan wa budiha dan bencikan perempuan lahu pada laki-laki wa asbahah zalika dan serupa itu semua bi kalimatin dengan macam-macam kalimat majhulatin yang tidak diketahui aksaruha sebagian kalimat syirkun itu mengandung kesyirikan wa dhalalun dan kesesatan. Di sini jelaskan al-kabiratu tsalisatu fis sihri. Dosa besar yang ketiga itu adalah sihir. Dosa yang ketiga apa? Sihir. Nah, nanti penjelasannya sihir itu apa? Kenapa katanya li'anna sahiru la budda ayyakfurah? Karena tukang sihir itu mesti kafir katanya. Kata Imam Az-Zahabi, bukan kata saya. Jadi orang yang jadi tukang sihir itu pasti melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan ritual-ritual, melakukan mantra-mantra, yang mantra-mantra itu menimbulkan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lain. Dia itu menyekutukan Allah, bisa disekutukan dengan apa? Dengan jin. Memberikan sesembahan kepada jin. Nanti sesembahannya apa? Menyembelih ayam putih, membeli ayam hitam, kan begitu. Bahkan yang ngerikan kadang-kadang apa kalau di film itu persembahan darah. Nah, itu kan itu film-film sihir kan begitu ya. Kalau nonton film sihir itu kadang ini persembahkan bayi gitu ya. Ada apa? Film apa itu kan? Ada itu ya. Itu sihir. Maka karena itu katanya Imam Az-Zahabi itu sihir itu bukan sekedar dosa, bukan sekedar haram, tapi menimbulkan kekafiran. Karena tukang sihir itu tidak bisa menghindari jatuh pada perbuatan kafir. Apa dalil daripada Imam Az-Zahabi dalam menegaskan bahwa sihir ini termasuk dosa besar yang ketiga, bahkan sihir menimbulkan kekafiran, dan orang yang melakukan sihir itu adalah tidak dirinya menjadi jadi kafir. Itu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 100 Allah menyatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapinya setan-setan adalah kafir mengajarkan manusia sihir. Jadi ayat ini Pak di depannya begini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Jadi orang-orang Yahudi itu mengikuti apa yang mereka bacakan tentang sihir-sihir,
pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Apa artinya ayat ini? Menyampaikan kepada kita, kata Imam Dahabi, bahwa setan itu mengajarkan sihir, yang mana setan itu adalah yang kafir-kafir itu yang mengajarkan sihir. Jadi ceritanya begini nih lengkapnya. Di dalam kitab tafsir Jalalain, itu yang biasanya kita lebih kenal tafsir Jalalain katanya, sebenarnya namanya tafsir Quranil Azim. Dan juga kita melihat misalnya di dalam kitab At-Tabari itu banyak beberapa cerita. Tapi dari cerita itu saya lebih cenderung pada cerita yang akan disampaikan ini. Ini Nabi Sulaiman itu oleh Allah diberikan kerajaan, yang kerajaan ini tidak pernah diberikan kepada orang sebelumnya dan tidak akan diberikan kepada orang yang sesudah Nabi Sulaiman. Ini kerajaan yang dahsyat. Nabi Sulaiman ini kerajaannya itu sangat besar. Sampai Nabi Sulaiman itu hebatnya apa? Itu tentaranya jin. Jin itu disuruh ngambil berlian di dalam laut. Coba bayangkan itu, saking hebatnya. Dia itu mempunyai ilmu bahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa semut itu tahu. Di surat An-Naml kan diceritakan ya, ketika Nabi Sulaiman itu berjalan dengan tentaranya, apa kata semut? Hei, kata pimpinan semut, kata pimpinannya semut, hei semut masuk semua ke lubangnya. Kenapa? Karena Sulaiman akan lewat, nanti kamu diinjak-injak, padahal Nabi Sulaiman tidak merasa. Coba, Nabi Sulaiman lalu senyum karena tahu apa? Bahasanya semut. Lalu apa lagi dicontohkan? Dia bisa bicara dengan burung hut-hut, kan gitu. Ketika burung hutnya itu nggak ketemu mana burung hut ini. Lalu tiba-tiba dia datang, lalu tanya Nabi Sulaiman, kemana kamu? Ya, Nabi Sulaiman, saya melewati sebuah kerajaan. Kerajaan itu bagus, megah. Namun di situ itu orang-orangnya menyembah matahari. Lalu apa? Nabi Sulaiman itu ngirim surat ya, pada akhirnya itu nama rajanya ternyata perempuan, jadi Ratu Balkis atau Ratu Bilqis. Ada yang benang Balkis, ada yang Bilqis, yang benar itu Balkis gitu, bukan Bilqis. Nah, singkat cerita itu coba hebatnya. Sekarang ada nggak yang bisa bicara dengan semut? Nggak ada. Siapa yang bisa bicara dengan burung? Nggak ada, bohong aja kalau bisa burung ini, ada burung ini. Bisa bicara nggak bisa Nabi Sulaiman itu. Selain Nabi Sulaiman itu yang bisa. Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan binatang, dengan ikan. Itu menurut cerita begitu. Coba hebat. Kalau bisa bicara dengan ikan, cuman cerita aja apa Israel atau tidak. Tapi kalau bicara dengan semut dalam Al-Quran kan ya. Bisa bicara dengan burung di Al-Quran. Bisa merintah jin dalam Al-Quran. Bisa mindah kursi kerajaan dari Yaman, dari kerajaan Sabah tempatnya Balkis ke Palestina, itu hanya sekejap mata. Bisa nggak sekarang melakukan itu walaupun punya pesawat supersonik? Nggak bisa. Belum lagi bangunan gedungnya, katanya pasir-pasirnya itu dari Jumurud. Wah, megah sekali, lapis emas gedung-gedungnya. Kenapa? Nah, singkat cerita, Nabi Sulaiman itu yang sehebat itu. Lalu oleh setan itu buku-buku sihir. Nah, singkat dulu, tunggu dulu. Nah, sebelum itu di zaman Nabi Sulaiman ini banyak tukang-tukang sihir. Banyak tukang-tukang sihir. Nah, akhirnya setan itu menipu. Apa setan nipu itu? Ternyata itu buku-buku sihir itu yang antik-antik itu dikumpulkan, lalu dikuburkan di dalam tanah di bawah kursinya kerajaan Nabi Sulaiman.
Sudah. Singkat cerita, setelah Nabi Sulaiman itu wafat, lalu si setan-setan itu menampakkan diri seperti manusia, datanglah kepada tokoh-tokoh tukang sihir pada zamannya Nabi Sulaiman, dan dia masih hidup setelah Nabi Sulaiman wafat. Apa kata yang setan yang menampakkan seperti manusia? Hei, kamu tahu semua enggak? Kenapa? Ingin beritahu enggak? Sulaiman itu, mereka namanya setan, tidak bilang Nabi Sulaiman gitu ya. Itu bisa sakti, bisa nyuruh jin, bisa ngerti bahasa binatang, bisa punya kerajaan besar tuh karena dia punya ilmu sihir. Katanya setan. Dari mana buktinya? Coba kamu gali di bawah tempat duduknya Nabi Sulaiman itu. Di situ buku-buku sihirnya dikumpulkan. Singkat cerita, dibuka. Wah, ternyata betul. Banyak buku-buku tentang ilmu sihir. Nah, Nabi Sulaiman tidak punya sihir. Nabi Sulaiman orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, dia seorang nabi. Cuman oleh setan, buku-buku sihir dikuburkan di bawah tempat duduknya Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman itu wafat, lalu disampaikan kepada orang-orang tukang sihir bahwa itu milik Nabi Sulaiman. Berarti siapa yang punya pekerjaan sihir ini? Setan. Bukan Nabi Sulaiman. Nah, maka Allah menyatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Maka orang-orang Yahudi itu mengikuti apa-apa yang dibacakan setan, apa-apa yang diajarkan oleh setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Titik. Lalu Allah menjelaskan Nabi Sulaiman itu bukan tukang sihir. Karena tukang sihir itu kafir. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Maka apa jawabnya Allah apa? Wa ma kafara Sulaimanu. Ya. Walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Wa ma kafara Sulaimanu, tapi apa? Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kafir-kafir, yang mengajarkan apa? Manusia sihir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tukang sihir itu adalah kafir menurut pendapatnya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair halaman 14. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, wa ma li syaitanil mal'uni gharadun fi ta'limihi al-insana as-sihra illa liyushraka bihi. Setan mengajarkan sihir kepada manusia ini tujuannya hanya satu, supaya manusia menyekutukan Allah dengan yang lain, supaya dia berbuat syirik. Kenapa? Karena orang yang punya sihir itu memberikan pengorbanan, sajen-sesajen yang korban itu tidak pada Allah, tetapi kepada selain Allah. Bisa kepada demit, kepada jin, penjaga pantai, penjaga apalagi pohon besar. Itu akan menyekutukan Allah dengan yang lain dan melakukan ritual-ritual, melakukan mantra-mantra yang itu membuat dirinya menyekutukan Allah dengan yang lain. Paham ya? Kemudian apa katanya? Qala Allah Ta'ala muhbir an Harut wa Marut. Dan Allah berfirman memberikan cerita tentang Harut dan Marut. Di sini wa ma yu'allimani min ahadin. Ayat berikutnya sebelumnya itu begini. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra
wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi setan itu mengajarkan sihir kepada manusia dan juga sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut. Diturunkan di mana? Di Irak, di daerah Babil. Kalau kita melihatnya apa? Babilinium. Babilinia ya. Biasanya itu Babil ya. Nah, Babilinia itu kata kita itu. Nah, di situ Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut. Tujuannya apa? Untuk menguji Allah ini siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, yang berpegang teguh kepada kitab Taurat, dan siapa yang mereka itu lebih mendahulukan sihir. Orang yang belajar sihir maka dia akan kafir dan nanti dia tidak akan mendapat kenikmatan apa-apa. Nah, ketika Allah memberikan ujian kepada orang-orang Bani Israel itu dengan menurunkan dua malaikat, yang malaikat itu mengajarkan sihir, apa yang terjadi? Maka malaikat sendiri menyatakan di sini apa katanya? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat Harut dan Marut ini tidak mengajarkan sihir pada siapapun, sehingga dia berkata, kami ini adalah cobaan, kami ini adalah ujian dari Allah. Kami berdua itu untuk ngetes iman kalian berdua, maka kan itu jangan sampai kalian itu kafir. Apa artinya ayat ini? Kalau kamu belajar sihir berarti apa? Kafir. Jadi orang-orang yang belajar sihir kepada Harut dan Marut berarti apa? Kafir. Kenapa katanya Harut dan Marut tadi itu? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah fitnah, kami adalah ujian yang Allah turunkan kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada kitab Injil, kepada kitab Taurat, Injil, ya, kepada kitab Taurat ya Nabi Musa, kepada kitab Taurat, maka kalian itu beriman. Tapi kalau kalian itu meninggalkan kitab Taurat lalu belajar sihir, maka kamu menjadi kafir. Maka namanya fala takfur, maka kamu jangan kafir meninggalkan kitab Taurat tapi ternyata belajar sihir. Apa tulisannya kata Allah? Apa di antara ilmu sihirnya itu macam-macam. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Yang mereka pelajari itu adalah ilmu yang dapat memisahkan suami dan istrinya. Dapat memisahkan orang itu dibikin benci. Suami istri dibikin benci dengan dibacain mantra-mantra, dibikin benci, akhirnya berpisah. Tapi Allah menyatakan hakikatnya sihir itu tidak berpengaruh. Tetap itu berpengaruh dengan izin Allah. Bukan sihirnya sendiri yang berpengaruh, tapi sebenarnya dengan izin Allah. Apa kata Allah berikutnya? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka itu tidak bisa memberikan bahaya dengan sihir mereka pada siapapun kecuali dengan izin Allah. Nah, kenapa ingin disampaikan di ayat ini kepada kita bahwa tetap Allah lah yang maha kuasa. Tidak ada di dunia yang berkuasa ini kecuali Allah. Sampai sihir pun yang dianggap itu hebat tidak berpengaruh, tidak akan memberikan bahaya kecuali dengan izin Allah. Apa berikut Allah menyatakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sihir yang sihir itu adalah satu yang merugikan mereka, yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Coba, ketika dapat memisahkan suami istri apa untungnya? Coba, ada orang suami istri A dengan B, suami A istrinya B, disantet
sampai dia cerai, apa untungnya? Nggak ada kan? Atau nyantet orang sampai mati, apa untungnya dia? Nyantet orang sakit-sakitan dibikin batu, kan gitu. Kan ada ilmu sihir orang dibikin sakit, ada orang dibikin linglung, ada dibikin orang gila, kan ada ilmu sihir kayak itu. Katanya orang Lumajang apa? Santet ya. Itu apa manfaatnya? Nggak ada. Mereka itu hanya merugikan dia sendiri. Mayuduruhum wala yanfa'uhum. Di dunia, ini kalau ketahuan dia tukang santet, ya mungkin ditakutin, tapi kan dijaya orang. Orang pada takut, nggak mau datang, nggak mau ketemu, sendirian di rumah, walaupun ditakutin. Di dunia aja kesepian, nggak banyak teman. Coba ketahuan dia tukang santet, mau nggak orang berteman? Nggak mau. Kalau takutnya iya. Nah, lebih-lebih nanti di akhirat. Dia akan masuk neraka ditambah dengan apa? Dengan azab yang dia lakukan. Nah, apa kata Allah terakhir? Walaqad alimu limanis, lamanis ya. Walaqad katanya. Walaqad alimu lamanistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa perjual beli mereka lamastarahu itu menjual, menukar kitab, yakni kitab Taurat dengan sihir itu membuat mereka di akhirat tidak mendapat bagian. Artinya dengan belajar ilmu sihir dia itu akan masuk neraka. Ngeri enggak? Nah, jadi ingin menyampaikan kepada kita separuh ayat yang terakhir ini bahwa orang-orang di Babilonia itu di Babel di Irak itu dulu Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut untuk menguji keimanan mereka. Yang mereka betul beriman kepada kitab Allah, pada kitab Taurat, maka mereka tidak belajar ilmu sihir. Tapi orang yang belajar ilmu sihir berarti dia mengingkari Taurat, maka dia apa? Akan menjadi kafir. Nah, orang yang belajar ilmu sihir ini nanti dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, ilmu sihir yang mereka pelajari itu diantaranya adalah ilmu bagaimana dapat memisahkan suami istri. Dan ilmu sihir yang mereka miliki itu tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetap semuanya berpengaruh dengan izin Allah. Apa berikutnya katanya? Fatara halqan katsiran minad dhalali yadkhuluna fis sihri wa yadhunnuna haraman qattu wa ma yas'uruna annahu al-kufra wa yadkhuluna fi ta'limis simya wa amaluha wa hiya mahdus sihri wa fi aqdi rajuli an zawjatihi wa huwa sihrun wa fi mahabbati rajulil mar'ati wa buduha lahu wa asbahadika bi kalimatin majhulatin aksaruha syirkun wa dhadadun. Kita melihat banyak orang-orang yang sesat. Dalam realitasnya banyak orang-orang itu rame-rame belajar ilmu sihir. Mereka mengira bahwa ilmu sihir ini sekedar hukumnya haram. Ya haram aja. Mereka tidak menyadari bahwa ilmu sihir itu membuat dirinya kufur kepada Allah. Maka mereka belajar ilmu kanuragan. Asimia itu ilmu kanuragan dengan dia kerjasama dengan jin, megang tali berubah menjadi ular. Ada nggak kayak itu? Bukan ilmu sulap. Kalau ilmu sulap kan permainan mata gitu ya. Kadang-kadang kan orang ya apa? Masukkan balon ke mulutnya, tak dimakan. Padahal enggak kan, itu kan dikempesin aja itu kan. Pegang oleh tangannya. Itu namanya ilmu sulap. Jadi enggak. Pakai ilmu sihir
pakai ilmu-ilmu kanuragan, apa? Tali bisa menjadi ular, sabuk bisa menjadi ular, sapu tangan bisa menjadi burung. Ilmu sihir. Nah, kadang-kadang apa? Pegang enggak luka. Nah, itu namanya apa? Simia. Itu dalam bahasa Arabnya. Kalau kita dibilang ilmu, katanya orang Madura, ilmu jeron kepang gitu ya, makan beling, makan silet, tapi bukan tipuan, makan sebenarnya itu hukumnya haram. Maka walaupun sampai belajar ilmu bela diri, jangan mau belajar kayak itu, ngapalin Quran aja. Biasanya orang yang belajar ilmu itu biasanya hafalannya lemah, tidak kuat hafalannya. Nah, apa katanya orang yang mengerjakan sihir itu? Apa orang yang mengerjakan ilmu simia itu sebenarnya sihir. Jadi yang pakai kanuraganya bikin kayak itu sihir katanya. Dan apalagi sihir, orang dibikin cinta satu sama lain. Wah, mahabbah. Itu sihir itu. Kata Imam Az-Zahabi. Maka dalam hadis, inna ruqa wa tama'imah wa tiwalati, inna ruqa wa tama'im wa tiwalati syirkun. Ya itulah mahabbah katanya. Itu juga di sini katanya sihir. Atau dibikin benci laki perempuan itu, suami istri itu sihir. Atau ilmu yang lain yang mirip-mirip dengan itu semuanya sihir. Yang kadang-kadang menggunakan bacaan-bacaan yang tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya. Pakai bahasa-bahasa Suryani, biasanya itu bacaannya kita nggak tahu, walaupun kadang-kadang tutup dengan syahadat setelah terakhir, tapi banyak sebelumnya kan nggak paham. Ya, saya dulu masa kecil saya itu kan banyak berteman dengan orang-orang itu yang mempunyai ilmu kayak itu, ilmu mahabbah, supaya dicintai cewek gitu ya. Rizki, pakai mahabbah Rizki. Nggak usah pakai mahabbah sampean. Kalau hafal Quran banyak pesen, waduh lah antri mau kawin. Umam enggak? Kan iya kan? Kalau sampean hafal Quran, sudah hafal Quran, sudah nanti setelah hafal Quran, lalu sampean belajar model-model bacaan, apa lagu-lagunya, apa nuyuh kayak Syekh Sudais, apa Syekh Al-Misari, tapi meniru Syekh Abdurrahman Hudayfi. Suaranya enak jadi imam masjid, jadi sholat tarawih ngimamin. Waduh, siapa suaranya kok enak itu di masjid itu, bacaannya panjang, mungkin dia hafal Quran direngok. Wah, ini umam. Ditanyakan siapa ibunya, siapa bapaknya, dilamar nih, ada cewek cantik. Di Wonorejo itu ada orang namanya Bapak Musleh. Dia orangnya biasa-biasa. Dia buka warung, jual nasi ke pondok. Punya anak namanya Muhyiddin. Muhyiddin ini orangnya baik, kayak sampean ini. Dia ngapalin Quran dan belajar bahasa Arab. Singkat cerita, dia sekolah ke Mesir. Sampai dia dapat LC dari Mesir. Belum lulus, dilamar oleh seorang dokter. Dia dokter, seorang dokter, ya, punya anak dokter juga. Jadi dokter laki-laki, punya anak perempuan dokter. Dilamar untuk dinikahkan dengan anaknya yang dokter ini. Karena hafal Quran. Wah, apa yang terjadi setelah punya dokter? Sudah, kamu nggak usah repot-repot nyari uang. Sudah suamimu jadi dokter, istrimu jadi dokter. Tugas kamu hanya nuntun orang ngapalin Quran. Nah, diberikan istri cantik, rumah, mobil. Sekarang dibuatin pondok tahfidz. Pondok tahfidz tapi belum selesai bangunannya. 2 lantai, besar-besar 2 tempat.
Mana tempatnya? Kotor Nun sana itu, dekat bangunan itu, kan ada bangunan baru. Nah itu orang hafal Quran nggak pakai mahabbah itu. Ya kalau ganteng lebih ganteng sampean. Ya. Coba bayangkan itu apa? Nah nggak usah pakai mahabbah-mahabbahan itu. Coba. Kayak itu apa? Di sekolah di kanak-kanak S1 dari Mesir, dia dibiayain lagi kuliah di Surabaya, ngambil S2. Istrinya dokter, mobil disediakan, rumah disediakan, pondok dibuatkan, disekolahkan lagi. Kurang bagaimana? Nah, kenapa dia dapat itu? Karena hafal Quran. Ini yang mulia bukan orangnya, tapi yang mulia apa? Yang ada dalam dirinya. Apa? Quran. Maka ini rizki dengan umam ketika hafal Quran. Maka dia akan mulia dengan mulianya Quran. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya begini. Nanti separuhnya kita akan pertemuannya akan datang ya. Nah, separuh ini sekarang ini menyampaikan begini, bahwa kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini, dosa besar yang ketiga itu adalah sihir. Kenapa sihir itu menjadi dosa besar? Karena orang yang melakukan sihir ini berpotensi menjadi orang kafir, orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Apa dalil menjadi dasar daripada pendapatnya Imam Az-Zahabi ini? Surat Al-Baqarah 102, Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Di sini menjelaskan bahwa setan-setan itu adalah kafir, yang mengajarkan manusia itu adalah mengajarkan manusia sihir. Kalau yang mengajarkan kafir, berarti yang diajarkan barang menuju kekafiran. Orang yang belajar apa? Juga ikut kafir. Harut dan Marut, mereka itu berkata, kamu jangan belajar ilmu sihir. Kami ini adalah ujian dari Allah. Karena apa? Kamu jangan kafir dengan belajar ilmu sihir, tapi teguh kepada kitab Taurat. Tapi ternyata apa? Mereka rame-rame belajar ilmu sihir. Sihirnya apa? Bukan sihirnya bikin kaya, bukan sihir bisa mendatangkan emas, mendatangkan berlian. Itu kan kaya gitu. Apa? Kerjanya hanya orang dibikin bercerai suami istri. Pes itu sihirnya. Atau kadang-kadang sihirnya apa? Dibikin orang apa? Sakit. Apa sihirnya lagi? Dibikin orang itu gila. Apa sihirnya lagi? Dibikin orang itu mati, mengenaskan. Menguntungkan enggak? Enggak menguntungkan. Di dunia dia tidak menguntungkan, lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, maka kata Imam Az-Zahabi itu, banyak orang yang belajar ilmu sihir, rame-rame dia itu, karena mengira bahwa sini sekedar berdosa. Dia tidak sadar bahwa sihir itu menimbulkan kekafiran. Mereka belajar namanya ilmu simia, ilmu kanuragan, yang sebenarnya itu isinya adalah sihir. Ya, seperti bikin orang itu kesemsem ilmu mahabbah, atau dibikin orang itu benci dengan suaminya atau dengan istrinya, atau ilmu-ilmu yang bikin orang tertipu, terpengaruh dengan menggunakan mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak tahu artinya, tapi kenyataannya bacaan itu mengandung permintaan kepada selain Allah, mengandung kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lain. Inilah yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang hadnya tukang sihir. Apakah dia itu di had agama? Dari saya, apabila ada kata kurang benar mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.